Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam membuka matanya, dan di kedalaman matanya, ada ekspresi setan dan jahat di wajahnya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, mengguncang kehampaan ke segala arah. Itu dia, penghasutnya, dalang besar di balik layar. Nenek moyang masyarakat naga hitam menggertakkan giginya dengan ganas. Saat dia melihat Molly, dia samar-samar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh lawan. Meskipun kekuatan ini sangat tidak jelas, itu karena lawan menggunakan tubuh fisiknya untuk melahap tanda aslinya, jadi dia masih samar-samar menyadarinya. Kekuatan semacam itu bahkan membuat leluhurku sedikit takut. Itu menunjukkan bahwa asal-usul putra ini bertekad lebih tinggi daripada Qin Chen. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak garang. Jika kamu berani merampas kekayaan leluhurku, jika kamu tidak membunuh anak ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi kaisar dewa. Ledakan, kebencian dan kemarahan yang tak terlihat melanda segala arah, mengguncang kehampaan reruntuhan para dewa. Kota Nanyuan. Setelah sepenuhnya membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam, kehampaan mendidih yang tak ada habisnya di kota Nanyuan akhirnya perlahan kembali tenang. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan melihat ke atas. Di atas langit yang luas, sungai hitam dengan niat membunuh yang mengerikan seperti ribuan burung yang kembali ke hutan, kembali ke tubuh Qin Chen yang awalnya menyelimuti seluruh kota Nanyuan menghilang. Dalam sekejap, memperlihatkan langit yang cerah dan cerah. Hanya sosok Qin Chen yang tersisa mengambang di langit, bersinar seperti dewa. Mati, klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah terbunuh. Semua praktisi seperti Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, Yu Xin, penguasa paviliun Tianwei, semuanya bergumam dengan ekspresi tumpul. Penuh perasaan, penindasan yang tak tertandingi. Saroye mendongak, matanya sedikit bingung, apakah ini orang dewasa yang saya ikuti? Gunakan tubuh Kaisar Agung untuk membunuh tiruan Kaisar Dewa. Masa lalu bersinar terang hingga saat ini. Saya tidak memilih untuk tinggal bersama Tuan Qin Chen pada pertama kalinya. Mata Rona juga memiliki sedikit rasa kesal dan penyesalan dengan Qin Chen, lalu. Apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk tinggal bersama Qin Chen? Segala sesuatu di balik tanah suci Taiyi dan kematian bibiku mungkin tidak akan pernah terjadi. Orang yang paling ketakutan adalah orang bijak Cuming, dengan ekspresi putus asa dan pingsan. Bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah dihancurkan. Apakah dia, kaisar tertinggi, masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Qin Chen tertahan di kehampaan, dan sungai hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dan mengingat pertempuran sebelumnya. Tubuh dan jiwaku sama-sama unggul. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di lautan alam semesta, aku tidak hanya mencapai perpaduan yin dan yang, tetapi juga memiliki tubuh dewa yang sempurna. Dalam hal jiwa dan tubuh, aku juga mengintegrasikan alam semesta asli dan menerima pelatihan kekuatan dimensi tinggi, baptisan. Dengan kekuatan tiruan dari nenek moyang masyarakat naga hitam, akan sangat sulit untuk menyakitiku. Tapi klon tetaplah klon. Qin Chen berpikir dalam diam. Klon Kaisar Dewa hanya memiliki sedikit energi asli dari tubuh Kaisar Dewa, dan itu sudah dapat merusak rambut dan kapilerku. Bagaimana jika itu tubuh utamanya? Dengan satu pukulan, bukankah kulitku akan patah dan tulangku patah? Qin Chen harus waspada dan merasa penuh krisis. Membandingkan klon dengan tubuh aslinya hampir sama, perbedaan antara cekungan air dan sungai sangat berbeda. Di lautan luas alam semesta, makhluk berdimensi tinggi sekuat awan dan sekuat Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuhan semuanya akan jatuh,
jadi bagaimana menurutku? Jalan menuju kultivasi masih panjang, dan aku masih membutuhkannya untuk bekerja lebih keras untuk mengatasi krisis satu demi satu. Qin Chen berpikir bahwa bagaimanapun juga, hanya dalam waktu singkat dia memasuki alam mendiang Kaisar. Meskipun dia dekat dengan Kaisar Puncak. Dalam hal alam, dia masih jauh di belakang Kaisar Ilahi yang kuat. Alasan mengapa dia mampu membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam adalah karena tubuh fisiknya adalah tubuh dewa yang sempurna. Dikombinasikan dengan baptisan kekuatan dimensi tinggi, itu bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa dan bisa disebut tubuh ilahi. Di sisi lain, dia adalah tubuh yin dan yang lengkap, dan jiwanya telah mengalami sungai dosa di dunia bawah. Sungai kematian, dan baptisan laut mati dengan niat membunuh dari pendahulu Tuhan. Kaisar. Selain itu, dia dipelihara oleh kekuatan, penghakiman ilahi. Terintegrasi dengan alam semesta asli, dan dibaptis oleh kekuatan dimensi tinggi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai hasil ini. Namun menemukan keberadaan Gao dimensional, aku khawatir kamu bisa menekannya dengan bantuan tanganmu. Jika kamu benar-benar, saya masih harus menjadi lebih kuat, kata Qin Chen dalam hati. Bahkan melawan klon Kaisar Dewa dapat mematahkan rambut di tubuhnya, dan dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Anda harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan jangan berpuas diri. Panggilan. Berpikir seperti ini, Qin Chen perlahan jatuh dan mendarat di kota Nanyuan. Tuan. Saroye semangat, menjulurkan lidahnya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Melangkah maju dengan penuh taruhannya benar. Bahkan dalam sejarah klan Komodo, dia belum pernah mendengar hal seperti itu, menggunakan budidaya Kaisar Agung untuk membunuh klon Kaisar Dewa. Betapa luar biasanya hal ini. Bakat yang tak terkalahkan, bakat yang benar-benar tak terkalahkan. Yang mulia layak menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang hanya bisa dikembangkan oleh kekuatan-kekuatan kuno itu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok yang mendominasi lautan kosmik, keberadaan yang dominan, sangat bersemangat. Tapi coba pikirkan, jika dia bukan orang seperti itu. Bagaimana dia bisa layak mengikuti saya, seorang jenius paling visioner dalam sejarah suku Komodo? Saroye merasa senang. Saat ini, ada keheningan di lapangan, tidak ada yang berani bergerak. Semua praktisi memandang Qin Chen dengan rasa takut, hormat, cemas, takut, dan seterusnya. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan para praktisi yang ditempatkan di kota Nanyuan oleh beberapa kekuatan besar di alam semesta semuanya diam dan berperilaku baik. Siapa yang berani menyinggung sosok seperti itu? Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam pun dihancurkan? Tidak peduli betapa hebatnya Anda, bagaimana Anda bisa sehebat klon Kaisar Dewa? Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen menoleh untuk melihat Sage Chuji Agung di sampingnya. Saat dia hendak berbicara, Dian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan di luar kota Nanyuan. Ledakan. Ada suara gemuruh di kejauhan, dan kemudian sebuah kereta dengan cepat lewat dengan tim yang besar. Kemanapun ia lewat, kekosongan melonjak, dan aura menakutkan menyapunya. Tanpa berhenti, ia mendarat di kota Nanyuan dalam sekejap. Segera, sosok yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kereta. Itu adalah Raja Tianbei, Dewa Perang Kerajaan Yong, dan dia datang ke Qin Chen dalam sekejap. Saudara Qin, kamu baik-baik saja. Begitu Raja Tianbei muncul, dia memandang Qin Chen dengan cemas, dan kemudian melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat Sage Agung Chuchong di sampingnya, pupil matanya menyusut,
dan kemudian dia melihat sekeliling dengan hati-hati jika gunung berapi itu akan meletus. Tentara Shenwei di belakangnya dengan cepat bubar, masing-masing memancarkan aura menakutkan Kaisar Agung, membentuk formasi pertempuran unik untuk melindungi satu sisi. Raja Tianbei Senior, mengapa kamu ada di sini? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Saudara Qin, saya menerima kabar bahwa petapa Agung Siyu dari perkumpulan naga hitam ingin membunuhmu. Dalam perjalanan ke sini, tiruan dari leluhur perkumpulan naga hitam yang sedang duduk di markas besar perkumpulan naga hitam tiba-tiba dikirim dan bergegas ke arah ini. Aku cemas, jadi aku bergegas untuk mendukung saudara Qin, tapi ini. Raja Tianbei melirik ke arah Qin Chen, yang tidak terluka, dan kemudian melihat sekeliling ke sekeliling yang tenang. Dia tidak melihat tanda-tanda dari Sage Agung Siyu dan yang lainnya. Dia bertanya dengan ragu, apakah Sage Agung Siyu tidak melakukannya sendiri? Dia hanya bertanya minta bantuan. Pembunuh. Nenek moyang masyarakat naga hitam tidak datang ke kota Nanyuan. Raja Tianbei bingung. Melihat situasi di kota Nanyuan, sepertinya belum terjadi pertempuran yang terlalu sengit, dan beberapa bangunan masih cukup utuh. Jika Sage Agung Siyu mengambil tindakan, atau jika nenek moyang masyarakat naga hitam datang. Pertama, Qin Chen tidak akan pernah aman, dan kedua, kota Nanyuan tidak akan pernah utuh. Tapi itu bagus. Seharusnya aku datang lebih awal. Raja Tianbei menghela nafas lega dan memandang Qin Chen dengan tatapan serius, Saudara Qin, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda dapat membunuh semua orang di masyarakat naga hitam sesuka hati. Bahkan Sage Agung Yilong, tetapi Sage Agung Siyu berbeda. Dia adalah tangan kanan nenek moyang masyarakat naga hitam, dan dia memiliki tanda nenek moyang masyarakat naga hitam di tubuhnya. Jika kamu membunuhnya, tiruan dari nenek moyang masyarakat naga hitam masyarakat pasti akan datang. Pada saat itu, bahkan jika aku datang ke sini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hanya klon penguasa kerajaan yang datang untuk menghentikan leluhur masyarakat naga hitam. Jadi selanjutnya, saya akan menemani Anda di kota Nanyuan sebentar untuk mencegah Sage Agung Siyu dan nenek moyang masyarakat naga hitam mengambil tindakan terhadap Anda. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam benar-benar berani mengambil tindakan, saya juga bisa memanggil Tuhan dari Kingdom. Klon itu datang untuk menghentikan lawannya. Raja Tianbei memasang ekspresi serius di wajahnya dan nada peringatan. Diam. Keheningan yang mematikan. Setelah Raja Tianbei selesai berbicara, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandangnya dengan mata yang sangat aneh dan tidak berkata apa-apa. Ada apa? Raja Tianbei mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan curiga. Haha. Qin Chen berkata sambil tersenyum, Raja Tianbei Senior, informasi Anda benar. Sage Agung Siyu memang membunuh dan menyerang saya sebelumnya. Tetapi dia dibunuh oleh saya. Apa? Raja Tianbei terkejut dan berkata dengan suara tanpa suara, apakah kamu membunuh Sage Agung Siyu? Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan segera dia terlihat cemas, dan berkata dengan cemas, Saudara Qin, bagaimana kamu bisa membunuh petapa Agung Siyu? Dia adalah tangan kanan leluhur masyarakat naga hitam. Jika kamu membunuhnya, nenek moyang masyarakat naga hitam akan marah. Klon itu pasti akan datang berikutnya, dan kemudian kamu. Raja Tianbei sama cemasnya seperti semut di panci panas, jadi, klon nenek moyang masyarakat naga hitam baru saja datang ke kota Nanyuan, tapi pasti ada sesuatu yang tertunda. Tidak, saya harus menghubungi pemimpinnya dari negara secepatnya. Tuan, biarkan klonnya datang, jika tidak maka akan terlambat ketika klon nenek moyang masyarakat naga hitam tiba.
Kata-kata itu jatuh. Ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba melonjak di tubuh Raja Tianbei, dan aura samar Kaisar Dewa akan muncul dari tubuhnya. Tanda Kaisar Dewa. Tanda Kaisar Dewa. Pada hari ini, Raja Bei, sebagai Jenderal Dewa Perang yang menjaga perbatasan Kerajaan Yong, dan seperti petapa Agung Siyu, juga memiliki jejak spiritual penguasa Kerajaan Yong di tubuhnya, sehingga dia dapat memanggil proyeksi yang akan datang, langsung. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkan tanda Kaisar Dewa, sebuah tangan menekan bahunya pada suatu saat. Menekan aura yang akan aktif di tubuhnya.